warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kontingen Rembang. Salam Pramuka. Dewan juri yang kami hormati, di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Inovasi Teknologi Tepat Guna Roket Mortis. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu ya kakak-kakak, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Baik kakak-kakak, dimulai dari saya Johannes Ibu Sandi sebagai pimpinan kontingen, dan sebelah kanan saya sebagai anggota Azza Anggana, dan kiri Dan saya Kurniawan Sinamiato sebagai anggota. Oke kakak-kakak, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu biar lebih semangat ya kakak-kakak, biar anak juga. Oke, kalau saya bilang PJJ, jawabannya gak masalah. Gerakannya gini ya kakak-kakak, gak masalah. Kalau saya bilang Pramuka, jawabannya selalu kreatif. Dan yang terakhir, semangat juara, jawabannya juara, juara, juara. Oke, kita coba lagi ya kakak-kakak. PJJ gak masalah, Pramuka selalu kreatif. Semangat juara, 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 juara. Oke, sekali lagi ya kakak-kakak, biar lebih lagi ya. PJJ gak masalah, Pramuka selalu kreatif. Semangat juara, 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 juara. Tepuk Pramuka. Oke kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak. Kita masuk ke latar belakang. Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang secara geografis terletak di timur laut Jawa Tengah dan terbagi atas 14 kecamatan. Kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Rembang pada bulan Agustus tahun 2021 mulai melandai dan Rembang memasuki PPKM level 2. Dengan Rembang memasuki PPKM level 2 ini, semua aktivitas mulai dilonggarkan. Contohnya, sekolah-sekolah mulai melakukan simulasi pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun kakak-kakak yang perlu diingat harus patuhi protokol kesehatan agar COVID-19 ini tidak menyebar ke semana-mana. Kita hidup tidak lepas dengan yang namanya sampah plastik. Sebagai generasi muda, kita juga harus bisa mengubah sampah plastik ini menjadi barang yang berguna serta berharga. Nah, kenapa sih kita harus begitu? Karena yang pertama, sampah plastik ini sangat susah untuk diurai dan bisa juga loh kakak-kakak mencemari lingkungan sekitar. Yang kedua, jika kita mengolah barang tersebut menjadi yang berguna dan berharga, kita bisa membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar dan pengangguran, kemiskinan yang ada di Indonesia mulai berkurang. Kami, kontingen Porcop Rembang, membuat inovasi teknologi tepat guna roket Mortis. Roket Mortis ini terbuat dari sampah plastik bekas loh kakak-kakak. Keren kan? Salah satunya sampah botol plastik bekas. Dan alat ini menggunakan sensor loh. Alat ini kedepannya akan kami produksi secara massal dan kami mengaturkan ke pangkalan-pangkalan sekitar serta panti-panti yang ada di Kabupaten Rembang. Mengapa sih kakak-kakak kami menggunakan sensor? Nah, menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli di luar sana, bahwa tempat hand sanitizer yang ada di unit ini bisa juga kakak-kakak menyebarkan kasus COVID-19. Loh, kenapa kok begitu ya kakak-kakak? Karena kita menyentuh barangnya langsung, kan? Tidak boleh kan menurut aturan Kemenkes. Oke, kita lanjut ya kakak. Masih semangat kan? Masih. Yang selanjutnya, kearifan lokal terdapat di desainnya ini. Desainnya menggunakan
batik 3 negeri khas Lasem. Kenapa sih batik ini sangat istimewa? Karena batik ini merupakan hasil akulturasi dari 3 budaya. Warna merah dari kebudayaan Tionghoa, warna biru dari kebudayaan Belanda, warna coklat dari kebudayaan Jawa. 3 negeri sendiri merupakan hasil pewarnaan dari 3 daerah. Yang pertama daerah Lasem, warna merah. Yang kedua daerah Pekalongan, warna biru. Yang terakhir daerah Solo, warna coklat. Wah, indah sekali ya negara kita, bermacam-macam suku serta budaya. Dan kita jaga ini kerukunan ini agar toleransi ini dapat menjadi persatuan kita. Selanjutnya kakak-kakak, saya lanjut ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengolahan sampah toples plastik bekas ini. Yang pertama, kumpulkan sampah toples plastik bekas ini, lalu cucilah. Agar apa sih kakak-kakak? Agar kita terhindar dari kuman penyakit. Selanjutnya, kita pilahlah sampah toples plastik tersebut yang layak digunakan dan tidak layak digunakan. Lalu keringkan dan toples siap digunakan. Wah, keren ya kakak-kakak. Selanjutnya, memasuki alat, bahan, proses pembuatan, serta manfaat dari alat ini. Nah, gak sabar kan kakak-kakak? Oke, langsung saja nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Azza. Silakan Kak Azza. Ya kakak-kakak, saya Azza Anggara akan menjelaskan poin-poin berikut. Yang pertama ada alat dan bahan, langkah-langkah, manfaat dari tempat hand sanitizer ini sendiri, pihak-pihak yang terlibat, dan aspek keamanan. Nah kakak-kakak, kita masuk ke poin pertama, yaitu alat dan bahan. Pertama ada solder, selang akuarium, gunting, pisau, kawat, tenor, TIP 32C, infrared sensor, toples plastik, alat lem tembak, lem alteco, pompa air, stick es krim, adaptor 5 volt, kabel roll, lem bakar, resistor 1K, dan yang terakhir adalah kabel USB. Ya kakak-kakak, kita sudah membahas alat dan bahan sangat mudah untuk ditemukan ya kakak-kakak. Nah, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu langkah-langkah. Tahap pertama adalah siapkan 1 buah toples yang siap digunakan. Setelah disiapkan, harap untuk dicuci dulu ya kakak-kakak agar bersih dan higienis. Nah, setelah ada toples 1, kita rakit pompa air bersih dengan selang akuarium. Setelah terakit, kita solder bagian tutup dengan sebanyak 2 lubang, yang satu besar, yang satu kecil ya kakak-kakak. Untuk lubang besar itu untuk masuk kabel pompa air bersih, yang kecil itu untuk selang pompa air. Nah kakak, kita lanjut ke topik berikutnya ya kakak-kakak, yaitu memasang komponen. Komponen tersebut adalah TIP 32C, infrared sensor, kabel USB, kawat, dan resistor. Nah, terakhir kakak-kakak, biar kalau manis kita tambahkan aksesoris pada toples tersebut ini. Nah, setelah kita selesai dengan tahap langkah-langkah, kita masuk ke tahap manfaat dari roket lukis ini. Manfaat dari roket lukis ini adalah kita dengan menyodorkan tangan ke tempat hand sanitizer ini sendiri dengan roket lukis, maka hand sanitizer akan keluar dengan sendirinya tanpa ada sentuhan tangan orang lain ya kakak-kakak, biar lebih aman dan higienis. Nah, dari aspek keamanan kita harus berhati-hati saat prakteknya agar tidak kesetrum ya kakak-kakak,
supaya berhati-hati menggunakan sarung tangan juga boleh. Nah, itulah tadi aspek keamanannya. Dan sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu kelebihan pada roket multis ini. Kelebihan pada roket multis ini adalah satu, bahan mudah didapat di sekitar kita. Dua, bahan toples bisa dari sosis nice, permen, dan lain-lain. Dan juga dapat didapat dari limbah plastik. Ya kakak-kakak, sangat mudah bukan? Juga alat elektroniknya juga mudah didapat loh di toko elektronik terdekat. Nah, sekarang masuk ke pihak-pihak yang terlibat dari proses pembuatan roket multis ini. Nah, saya sendiri Azhar Anggana berperan sebagai pembuat PowerPoint, pembuat desain, memasang mobile PC, dan TIP 32C. Sedangkan teman saya Johannes Dio Pristandi berperan sebagai presentasi, membuat proposal, dan memasang selang aquarium serta resistor. Dan rekan saya yang satunya Kurniawan Dinovianto berperan sebagai penguji alat, kelistrikan, dan memasang kabel USB serta infrared sensor. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan ya kakak-kakak. Semoga lebih paham dan lebih terperinci. Nah, lanjut kita akan membahas bab selanjutnya. Bab selanjutnya akan dibawakan oleh kakak Kurniawan Dinovianto. Nah, sekarang kita akan membahas tentang biaya dan jadwal kegiatan bersama saya, Kurniawan Dinovianto. Untuk anggarannya, pemasukannya berasal dari biaya operasional sekolah sebesar Rp50.000. Nah, untuk distribusi anggarannya digunakan untuk pembelian satu buah produk resistor 1000 ohm dengan harga Rp1.500, 2 meter selang akuarium dengan harga Rp3.000, satu buah pompa air isi dengan harga Rp18.500, satu buah transistor TIP 32C dengan harga Rp2.500, satu buah infrared sensor dengan harga Rp7.500, 1 meter kawat dengan harga Rp5.000, 1 meter kawat timas atau tentol dengan harga Rp2.000. Dan yang terakhir kakak-kakak, ada satu buah kabel USB dengan harga Rp10.000. Nah, kira-kira untuk total dari pengeluaran anggaran berapa ya? Untuk totalnya adalah Rp50.000. Wah, ternyata murah sekali ya. Untuk satu pembuatan produk roket multis ini hanya membutuhkan biaya sebesar Rp50.000. Dan ini ramah lingkungan loh kakak-kakak. Sekarang kita melanjutkan pada bahasan tentang tata kelola waktu pelaksanaan. Untuk kegiatan yang pertama adalah pencarian ide karya apa yang akan kita buat, di mana akan dilaksanakan pada minggu yang pertama. Untuk kegiatan yang kedua adalah membahas desain dan bahan serta alat yang akan digunakan untuk pembuatan produk ini. Untuk kegiatan yang ketiga adalah pencarian bahan dan alat yang akan kita laksanakan pada minggu yang ketiga. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pembuatan karya kita, di mana rencananya kita akan melaksanakan pada minggu yang keempat. Untuk kegiatan yang kelima adalah menganalisis hasil karya yang telah kita buat, di mana akan dilaksanakan pada minggu yang kelima. Untuk revisi karya akan dilaksanakan pada minggu yang keenam. Dan untuk kegiatan penutup adalah pembuatan video hasil karya kita yang rencananya akan kita laksanakan pada minggu yang ketujuh. Nah, untuk bahasan tentang biaya dan jadwal kegiatan sudah selesai ya kakak-kakak. Sekarang kita akan membahas tentang lampiran-lampiran. Lampiran yang pertama adalah identitas anggota tim. Ketua timnya adalah Johannes Dio Pristandi dengan tempat dan tanggal lahir Rembang
8 Juli 2004. Gugus depan 09003. Dan untuk SKU yang telah ditempuh adalah Laksana Garuda. Keren sekali ya, sudah bisa menjadi pramuka Garuda. Sekarang kita lanjutkan ke anggota yang kedua, yaitu Aza Agana. Tempat dan tanggal lahirnya adalah Rembang 18 November 2004 dengan gugus depan 09003. Dan untuk SKU yang telah ditempuh adalah Laksana. Untuk anggota yang terakhir adalah saya sendiri, Kurniawan Dwi Novianto. Tempat tanggal lahir saya adalah Rembang 16 November 2004. SKU yang telah saya tempuh adalah Laksana dan gugus depan saya adalah 09003. Sekarang kita lanjutkan pada lampiran yang kedua, yaitu rencana anggaran. Untuk anggaran yang pertama digunakan untuk pembelian satu buah resistor 1000 ohm dengan harga Rp1.500, 2 meter selang akuarium dengan harga Rp3.000, satu buah pompa air DC dengan harga Rp18.500, satu buah transistor TIP 32C dengan harga Rp2.500, satu buah infrared sensor dengan harga Rp7.500, 1 meter kawat dengan harga Rp5.000, dan satu kawat tenol dengan harga Rp2.000. Dan yang terakhir adalah satu buah kabel USB dengan harga Rp10.000. Dan untuk lampiran yang terakhir yaitu rencana tata kala waktu pelaksanaan. Untuk kegiatan yang pertama adalah pencarian ide karya apa yang akan kita buat yang akan dilaksanakan pada minggu yang pertama. Untuk minggu yang kedua, kita akan membahas desain dan bahan serta alat yang digunakan, di mana kita akan melaksanakannya pada minggu yang kedua. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pencarian bahan dan alat yang akan kita laksanakan pada minggu yang ketiga. Untuk minggu yang keempat, kita membuat karya yang telah direncanakan. Dan untuk kegiatan yang kelima adalah menganalisis hasil karya yang telah kita buat yang akan kita laksanakan pada minggu yang kelima. Dan untuk kegiatan pada minggu yang keenam adalah merevisi karya kita yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu yang keenam. Dan untuk kegiatan penutup adalah pembuatan video hasil karya kita yang rencananya akan kita laksanakan pada minggu yang ketujuh. Nah, untuk pembahasan tentang proposal kita sudah selesai ya kakak-kakak. Demikian konsultasi dari kami, kontingen warga Rembang. Nah, kakak-kakak, sebelum kita masuki proses pembuatan, kakak-kakak masih ingat gak jargon kita tadi yang awal? Kita coba ya sekali lagi, biar semangat untuk kedepannya lagi. PJJ, gerak masalah. Pramuka, selalu kreatif. Semangat juara, 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 juara. Sekali lagi ya, PJJ, gerak masalah. Pramuka, selalu kreatif. Semangat juara, 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 juara. Dua kali tepuk pramuka. Oke kakak-kakak, daripada kakak-kakak penasaran bagaimana bentuk dan cara pengoperasian dari alat ini, langsung saja kita praktekkan ya. Jangan lupa disimak dan diperhatikan baik-baik. Terima kasih kakak-kakak.